Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska. Saya berasal dari Universitas Bina Bangsa GSM Pena Banda Aceh dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sumber belajar. Sebelum kita membahas tentang jenis-jenis sumber belajar, yang pertama akan kita bahas tentang pengertiannya. Sumber belajar didefinisikan sebagai informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media yang dapat membantu peserta didik dalam belajar. Sumber belajar juga diartikan sebagai segala tempat atau lingkungan sekitar, benda, dan orang yang mengandung informasi yang dapat digunakan sebagai wahana untuk melakukan proses perubahan tingkah laku. Sumber belajar itulah yang memungkinkan kita berubah dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti. Kemudian kita akan membahas di sini tentang manfaat sumber belajar. Yang pertama, memberi pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. Misalnya itu seperti karya wisata ke objek, contohnya seperti museum, kebun binatang. Poin yang kedua adalah dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi atau dilihat secara langsung dan konkret. Misalnya itu seperti denah, foto, gambar, dan sebagainya. Kemudian poin yang ketiga, dapat menambah dan memperkuat cakrawala sajian yang ada di dalam ruang. Misalnya itu seperti narasumber, film, dan sebagainya. Kemudian poin yang keempat adalah dapat memberi informasi yang akurat dan terbaru, misalnya seperti buku bacaan, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya. Kemudian poin yang kelima, dapat merangsang untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis sumber belajar. Sumber belajar IPS sekolah dasar memiliki kesamaan dengan sumber belajar mata pelajaran yang lain. Di antara sumber belajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran IPS adalah: yang pertama, tempat atau lingkungan alam sekitar di mana saja seorang dapat melakukan belajar, atau proses perubahan tingkah laku, misalnya itu seperti perpustakaan, pasar, museum, sungai, gunung, dan sebagainya. Kemudian poin yang kedua, benda, yaitu skala benda yang memungkinkan terjadinya perubahan tingkah laku peserta didik, misalnya seperti candi, masjid, dan sebagainya. Kemudian poin yang ketiga, buku, yaitu segala jenis buku yang dapat dibaca secara mandiri oleh peserta didik, misalnya itu seperti buku pelajaran, majalah, koran, dan sebagainya. Poin yang keempat, peristiwa dan fakta yang sedang terjadi, misalnya itu seperti keseluruhan peristiwa bencana dan peristiwa lainnya. Sedangkan Ahmad Rohani dalam bukunya yang berjudul Media Instruksional Edukatif menambahkan klasifikasi sumber belajar berdasarkan ICT, Association for Education, Communication, and Technology, yaitu yang pertama, pesan. Informasi yang ditransmisikan diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, arti, dan data. Termasuk ke dalam kelompok pesan adalah semua bidang studi yang harus diajarkan kepada peserta didik. Poin yang selanjutnya adalah orang, yaitu manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, penyaji pesan dalam kelompok ini, misalnya seperti seorang guru, dosen, peserta didik, tokoh masyarakat, atau orang lain yang mungkin berinteraksi dengan peserta didik. Jadi hanya sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.